Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan ke-12 kita akan membahas materi mengenai pengaruh budaya pada negosiasi internasional. Pengaruh budaya pada negosiasi internasional. Ini materi yang sangat menarik sekali. Pengaruh-pengaruh budaya pada negosiasi internasional. Pengaruh budaya pada negosiasi internasional. Negosiasi dipengaruhi konvensi budaya, nilai, asumsi, dan persepsi. Pemahaman lintas budaya yang baik akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam negosiasi bisnis. Gauri 1996. Tantangan membangun dan peran tim kerja internasional. Salah satu tantangan utama saat mengelola orang dari budaya yang berbeda adalah menyeimbangkan nilai dan praktik budaya yang tampaknya berlawanan. Penting untuk menghargai seberapa besar pengaruh budaya terhadap cara kita melakukan bisnis. Bahkan ketika berbicara dalam bahasa yang sama, masih ada peluang untuk kesalahpahaman dan salah urus. Merupakan kesalahan serius untuk percaya bahwa karena ada kepentingan bisnis yang sama, maka pasti ada cara yang sama untuk mencapai tujuan bisnis. Tim multinasional tidak terjadi secara alami. Mereka harus diciptakan dan dipelihara dengan hati-hati. Keuntungan dari keragaman budaya tidak otomatis. Memang, untuk mencapai potensi penuh mereka, tim multinasional mungkin sering harus mengatasi hambatan yang dapat diselesaikan oleh tim budaya tunggal dengan relatif cepat. Kekayaan keanekaragaman budaya membuat dinamika kelompok jauh lebih kompleks. Perbedaan-perbedaan ini dapat menciptakan konflik interpersonal dan masalah komunikasi. Tantangan membangun dan peran tim kerja internasional. Peran tim, kontribusi, kelemahan yang diperbolehkan. Tanaman, kreatif, imajinatif, berpikir bebas, menghasilkan ide, dan memecahkan masalah yang sulit. Kelemahan yang diperbolehkan mengabaikan insidental. Juga sibuk berkomunikasi secara efektif. Sumber peneliti, ramah, antusias, komunikatif, jelajahi peluang dan berkembang. Mereka terlalu optimis, kehilangan minat sekali, antusiasme, lulus. Koordinator, kontribusi, dewasa percaya diri, mengidentifikasi, bakat, mengklarifikasi tujuan, delegasi secara efektif. Kelemahan yang diperbolehkan dapat dilihat, membongkar bagian pekerjaan sendiri.
pembentuk kontribusi, menantang, dinamis, tumbuh subur, pada tekanan, memiliki drive dan keberanian mengentangan, kelemahan yang diperbolehkan, rawan provokasi, menyinggung perasaan orang, pemantau evaluator kontribusi, sadar, strategis, dan cerdas, melihat semua opsi dan juri akurat. Kelemahan yang diperbolehkan tidak memiliki dorongan dan kemampuan untuk menginspirasi yang lain, bisa kritis. Bekerja tim, kontribusi, kooperatif, tanggap, dan diplomatik, mendengarkan dan menghindari gesekan. Kelemahan yang diperbolehkan, bimbang dalam situasi genting, menghindari konfrontasi. Pelaksana, kontribusi, praktis, handal, efisien, belokan. Gagasan menjadi tindakan dan pengorganisasian pekerjaan yang perlu dilakukan. Kelemahan yang diperbolehkan agar tidak fleksibel, lambat untuk menanggapi kemungkinan baru. Penyempurna, kontribusi, rajin, teliti, cemas, mencari kesalahan, memoles, dan menyempurnakan. Kelemahan yang diperbolehkan cenderung khawatir, berlebihan, enggan untuk mendelegasikan. Spesialis, kontribusi, berpikiran tunggal, memulai sendiri, berdedikasi, memberikan pengetahuan, dan keterampilan dalam pasokan langkah. Kelemahan yang diperbolehkan, kontribusi hanya pada sempit, depan berkutat pada teknis. Cara membentuk kerja sama tim, membangun kepercayaan, menciptakan suasana kepercayaan dan membangun hubungan sangat penting untuk keberhasilan dalam membangun multikultural. Untuk mengatasi hambatan budaya, organisasi dan prosedural yang seragam, negara tunggal tim sering dapat menyelesaikan dengan cepat dan naluriah. Masalah terbesar adalah kurangnya kepercayaan karena fakta bahwa anggota mungkin merasa sulit untuk mengatasi kesalahpahaman, prasangka, dan stereotip yang mengakar. B. Penggunaan humor. Victor Borgelah yang mengatakan bahwa humor adalah jarak terpendek antara dua orang. Namun, masalah utama saat mencoba menggunakan humor dalam kelompok multinasional adalah bahwa hal itu tidak selalu dapat diterjemahkan dengan baik di seluruh budaya. Jika itu terjadi, selalu ada kemungkinan bahwa beberapa pelanggaran atau frustasi dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman. Budaya yang berbeda juga memiliki pandangan yang berbeda tentang humor. Cara membentuk kerja sama tim. C. Pelatihan tim. Anggota tim mungkin memerlukan pelatihan khusus untuk mendukung pekerja mereka dalam budaya yang berbeda. Dengan rekan kerja dari negara yang berbeda, pelatihan dapat mencakup manajemen konflik, pemecahan masalah, dan manajemen waktu. Dan paling baik dilakukan dengan menggunakan skenario yang mencakup permainan peran dan simulasi. Pentingnya sinergi tim. Tujuan dari sinergi dalam kerja sama tim adalah ketika sekelompok orang yang tepat dikumpulkan, sinergi yang dihasilkan lebih besar daripada jumlah keterampilan dan bakat masing-masing. Saat membangun tim multikultural, setiap upaya harus dilakukan untuk melestarikan daripada menetralisir perbedaan-perbedaan budaya untuk mengeksploitasi manfaatnya. Pendekatan ini dapat membantu menghasilkan sinergi budaya, membangun persamaan dan perbedaan. Tim internasional cenderung berkembang dalam tradisi budaya, tradisi dan budaya-budaya yang berbeda. Dan jika sinergi yang berhasil tercapai, tim akan memanfaatkan secara maksimal semua sikap budaya peserta yang berbeda-beda. Sinergi budaya dapat dikembangkan dengan perpaduan tidak hanya budaya ramah atau budaya rumah dan tuan rumah, tetapi juga budaya perusahaan. Simpulan, prinsip-prinsip utama tentang membangun dan mempertahankan tim multibudaya. Satu, setuju struktur kerja sejak awal. Dua, pilih bahasa kerja yang paling sesuai. Tiga, pelajari tentang budaya anggota lain. Empat, ciptakan iklim kepercayaan. Lima, manfaatkan kekuatan semua anggota dan kembangkan sinergi budaya.
Mengenali, menerima, dan merayakan keanekaragaman budaya. Pastikan dukungan manajemen puncak. Kembangkan rasa humor yang dapat diterima oleh semua tim. Sertakan anggota yang memiliki kekuatan dalam fungsi kunci. Mengikuti penelitian Belbin. Penting untuk mengenali keuntungan dari kelompok multikultural, penyebaran nilai dan gagasan yang lebih besar, serta potensi peningkatan aktivitas dan inovasi. Lebih banyak sudut pandang alternatif, cara baru dalam membalai masalah lama, mengajarkan kesabaran, kepekaan, budaya, humor, dan keterampilan mendengarkan, memberikan pelatihan yang sangat baik tentang perlunya komunikasi verbal dan nonverbal yang jelas, mengurangi kemungkinan pemikiran kelompok karena keragaman budaya dan meminimalkan resiko tekanan untuk menyesuaikan diri. Pertemuan virtual menawarkan keuntungan karena lebih hemat biaya jika situasinya kondusif untuk melakukannya. Prinsip ditambah dengan setujui struktur kerja sejak awal. Pilih bahasa kerja yang paling sesuai. Karena setiap negara berbeda-beda bahasanya. Pelajari tentang budaya-budaya anggota lain atau pekerja lain. Ciptakan iklim kepercayaan. Manfaatkan kekuatan semua anggota. Dan kembangkan sinergi budaya. Mengenali, menerima, dan merayakan keanekaragaman budaya. Pastikan dukungan-dukungan manajemen puncak. Kembangkan rasa humor yang dapat diterima oleh semua tim. Sertakan anggota yang memiliki kekuatan dalam fungsi kunci mengikuti penelitian Belbin. Penting juga untuk mengenali keuntungan dari kelompok multikultural, penyebaran nilai dan gagasan yang lebih besar, serta potensi peningkatan aktivitas dan inovasi. Lebih banyak sudut pandang alternatif, cara baru dalam memandang masalah lama. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.